pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Gedia Sretnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Jumat 3 Februari 2023. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan terpantau melaju ke zona hijau pada penutupan perdagangan Kamis. IHSG menguat 0,41% atau setara 28,31 poin. Sepanjang perdagangan indeks komposit cenderung bergerak di zona hijau dalam rentan harian 6.855,37 hingga 6.896,73. Tercatat 295 saham berhasil menguat, 237 saham parkir di zona merah, dan 185 saham lainnya ditutup stagnan. Sektor teknologi menguat paling signifikan dengan kenaikan 4,48% dan diikuti sektor kesehatan yang menanjak 1,84%. Kapitalisasi pasar tercatat berada pada posisi 9.515,3 triliun rupiah. Beberapa saham yang banyak ditransaksikan antara lain PT Goto, Gojek, Tokopedia sejumlah 722,89 miliar rupiah. Saham Goto pun melesat 9,73% ke posisi 124, diikuti saham PT Bank Sentral Asia yang diperdagangkan sebanyak 686,46 miliar rupiah dan saham BBCA terkoreksi 0,59%. Lalu ada saham PT Bank Rakyat Indonesia dengan nilai transaksi 580,64 miliar rupiah dan BPRI ditutup melemah 1,71%. Indeks utama bursa saham Asia terpantau bervariasi pada Kamis. Hang Seng melemah 0,52% dan Straits Times terkoreksi 0,55%. Sedangkan Nikkei 225 menguat 0,2% dan Shanghai Composite naik tipis 0,02%. Di sisi lain, indeks utama bursa Amerika Serikat terpantau kompak menghijau pada Rabu waktu setempat. Nasdaq Composite menguat 2%, S&P 500 menanjak 1,05%, sedangkan Dow Jones menguat tipis 0,02%. Pelaku pasar merespon hasil keputusan Bank Sentral Amerika Serikat yang menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 4,5% hingga 4,75% dalam rapat komite pasar terbuka pada 1 Februari atau Kamis dini hari waktu Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa The Fed telah memperlambat laju kenaikan bunga acuannya setelah sebelumnya menaikkan 50 basis poin pada bulan Desember dan 75 basis poin pada 4 pertemuan sebelumnya. The Fed menjelaskan bahwa pengetatan kebijakan moneter masih akan berlanjut untuk mengembalikan inflasi ke level 2%. Powell menegaskan bahwa proses disinflasi masih dalam tahap awal dan suku bunga belum berada pada tingkat yang cukup membatasi inflasi tersebut. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan bergerak mantap mendekati level 6.900. Kemarin, IHSG ditutup menguat 0,41% ke level 6.890,57. Kendati investor asing membukukan net sell 258,31 miliar rupiah. Menurut analis Pintraco Sekuritas Rio Febrian, penguatan IHSG kemarin ditopang oleh penguatan nilai tukar rupiah. Mata uang Garuda ini menguat kemarin setelah Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve mengumumkan kenaikan suku bunga 25 basis poin, sesuai konsensus proyeksi pelaku pasar. Kebijakan ini memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk membatasi suku bunga acuan di 6%, mengingat inflasi domestik juga turun ke 5,28% di Januari, lebih rendah dari perkiraan. Menurut analisa Rio, dalam jangka pendek IHSG akan bergerak menguji resisten 6.900 hingga 6.920. Indeks saham juga masih berpotensi mengalami konsolidasi di bawah resisten. Tapi bila IHSG berhasil menembus level tersebut dan mengonfirmasi resisten breakout, ini menjadi validasi kuat sinyal bullish reversal dari pola doubling bottom untuk jangka panjang. Jadi IHSG berpotensi menguat. Hitungan Rio, IHSG akan bergerak dengan support di level 6.760, sementara resisten ada di kisaran level 6.900 hingga 6.920. Sementara itu, senior technical analis Sinarma Sekuritas Mayang Anggita mengatakan IHSG berpeluang untuk lanjut naik menuju resisten terdekat di 6.908 hingga 6.953 lantaran berhasil ditutup atas MA10 kemarin. Menurut Mayang, resisten tersebut harus mampu ditembus agar IHSG bisa melanjutkan
menguat menuju target selanjutnya. Di sisi support, MAD 50 menjadi level kunci penentu dasar IHSG. Bila menembus level tersebut, IHSG akan turun lebih dalam menuju MA20 di 6.767. Jadi hitungan Mayang, support pertama dan kedua masing-masing ada di 6.832 dan 6.767, sedangkan resisten pertama di 6.908 hingga 6.953. Di jangka pendek, investor bisa mencermati saham-saham yang sensitif terhadap suku bunga seperti BSDE, BWLN, dan BPKP. Saham terkait konsumsi seperti UNVR, PGAS, Akra, CPN, dan PLBF juga bisa diperhatikan. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia terpantau kembali menuju level tertinggi 9 bulan pada perdagangan Kamis. Harga emas menguat di tengah pelemahan indeks dolar Amerika Serikat setelah keputusan The Fed menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin. Selain The Fed, pasar juga memperkirakan Bank Sentral Eropa dan Bank of England akan menaikkan suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin. Pada perdagangan Kamis, kontrak emas paling aktif pengiriman April di divisi COMEX New York Exchange menguat 4,85 US dollar menjadi 1.973,4 US dollar per troy ounce. Sementara itu di pasar spot, harga emas juga terkerek 4,89 US dollar ke level 1.958,02 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat turun menjadi 100,805. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual Rp1.042.000, meroket Rp13.000 bila dibandingkan posisi sebelumnya. Harga payback emas antam berada di level Rp946.000 per gram, melonjak Rp13.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia rebound pada perdagangan Kamis petang. Harga minyak juga ikut terkerek oleh nilai tukar dolar Amerika Serikat yang lebih lemah setelah The Fed menaikkan suku bunga acuan pada Rabu waktu setempat. Selain itu, pergerakan harga minyak ikut terdorong oleh keputusan OPEC yang tetap melanjutkan kebijakan penurunan produksi. Hal tersebut meredakan kekhawatiran terhadap pasokan yang berlebih. Pada perdagangan Kamis, harga minyak West Texas Intermediate pengiriman Maret 2023 naik sebesar 0,07% menjadi 76,86 US dollar per barel di New York Central Exchange. Adapun harga minyak mentah Brent pengiriman April 2023 juga naik 0,27% ke level 83,06 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Dalam rapat kebijakan yang berakhir pada 1 Februari, The Fed memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin. Langkah tersebut menandai kenaikan ke-8 sejak Maret 2022. Sementara itu, indeks dolar Amerika Serikat turun ke level terendah dalam 9 bulan sebagai reaksi terhadap kenaikan suku bunga acuan tersebut. Di sisi lain, OPEC sepakat untuk tetap memangkas target produksinya sebesar 2 juta barel per hari atau sekitar 2% dari permintaan dunia untuk mendukung pasar. Berita penutup kita pada pagi hari ini, rupiah semakin perkasa terhadap dolar Amerika Serikat. Kemarin, kurs rupiah kembali berada di bawah Rp14.900 per dolar Amerika Serikat. Kurs spot rupiah sukses ditutup bertengger di level Rp14.888 per dolar Amerika Serikat. Kurs G-Star bahkan naik 0,82% hingga mencapai Rp14.868 per dolar Amerika Serikat. Penguatan rupiah ini merupakan efek hasil rapat petinggi The Fed. Seperti diperkirakan pelaku pasar, The Fed hanya menaikkan suku bunga 25 basis poin. Ini mendorong respon di pasar Asia sehingga rupiah menguat. Hari ini, analis menilai rupiah masih berpotensi untuk menguat, meski penguatan tersebut akan terbatas sebab pelaku pasar akan mengantisipasi rilis data non-farm payroll Amerika Serikat. Hasil rapat petinggi Bank Sentral Inggris dan juga Eropa juga akan mempengaruhi pasar falas hari ini. Joshua memperkirakan rupiah akan bergerak di rentan 14.825 hingga 14.925 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara Alwi memprediksi kurs rupiah hari ini akan berkisar antara 14.810 hingga 14.930 rupiah per dolar Amerika Serikat.
Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gadis Ratnandalas pamit undur diri, sampai jumpa.